Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang, selamat sore, atau selamat pagi dimanapun teman-teman berada. Di sini saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja saya atau hasil jurnal saya yang berjudul Stunting, klasifikasi stunting pada balita berdasarkan status gizi di Puskesmas Gondang Rejo menggunakan teknik SMOOT dan decision tree. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rusli Sasongko dan NIM 2211-5152. Yang pertama, latar belakang. Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius, biasanya terjadi di negara berkembang karena berdampak jangka panjang terhadap kualitas hidup dan produktivitas anak. Dalam upaya mendeteksi stunting secara dini, penerapan teknologi seperti machine learning menjadi salah satu pendekatan yang dapat diterapkan. Namun tantangan utama dalam klasifikasi stunting adalah ketidakseimbangan data yang menyebabkan performa model menjadi bias terhadap kelas mayoritas. Untuk mengatasi hal tersebut, saya menggunakan synthetic minority oversampling technique atau yang biasa disebut SMOOT untuk menangani ketidakseimbangan data tersebut, dan menggunakan algoritma decision tree untuk mengklasifikasikan karena kemampuannya dalam interpretasi hasil yang transparan. Selanjutnya adalah metode menelitir. Di sini saya mengambil dataset primer melalui yang berada di Puskesmas Gondang Rejo. Setelah mengambil dataset primer tersebut, saya melakukan preprocessing data, antara lain cleaning data, replace missing value, encoding, serta split data. Setelah teknik preprocessing selesai, saya melanjutkan menggunakan teknik SMOOT untuk mengatasi ketidakseimbangan data yang tadi. Setelah SMOOT selesai, lanjut mencoba uji model yang saya gunakan. Saya menggunakan 7 algoritma untuk mencoba dataset yang telah saya olah tadi, yang antara lain KNN, SNUSVC, SVC, Gradient Boost, Rainforest, Naive Bayes, dan Decision Tree. Setelah melakukan klasifikasi, tentunya dilakukan evaluasi menggunakan conversion metric. Setelah itu didapat kesimpulan. Dan untuk hasil pembahasan berikut adalah dataset yang digunakan untuk dilakukan proses klasifikasi, antara lain berat, tinggi, cara ukur, lila atau lingkar lengan atas, BBU atau berat badan per umur, ZSBBU itu berat badan per umur, tapi itu menurut WHO, TB per U atau tinggi badan per umur, ZSTBU seperti ZSBBU tadi, BB per TB atau berat badan per tinggi badan, dan ZSBB per TB. Untuk encoding saya gunakan untuk pada kolom BBU, TBU, dan ZSBB per TB yang merupakan data yang menggunakan data type objek menjadi integer agar bisa dilakukan proses klasifikasi. Kemudian untuk replace missing value saya menggunakan min pada lila. Terus yang terakhir adalah split data. Saya menggunakan data training sebanyak 75% dan dataset 25%. Untuk data training jumlahnya 989 dan dataset 330. Untuk kelas SMOOT seperti ini, dan untuk klasifikasi didapat untuk decision tree lebih akurat, lebih tinggi daripada lain. Walaupun di sini Rainforest dan Gradient Boost 100%, namun saya pikir itu ada kesalahan di fungsian modelnya. Dan berikut adalah hasil evaluasi yang didapat menggunakan conversion matrix. Dapat dilihat di sini, walaupun Naive Bayes 0, namun di sini TP-nya tinggi, sedangkan decision tree lebih rendah daripada Naive Bayes. Sekian presentasi jurnal saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.